Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan itu saya pernah sholat wara'an Nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya jadi makmum. Alam ra'atin matat binifasiha, dalam rangka nyolati seorang wanita yang meninggal dalam keadaan nifas. Faqama, maka Rasulullah berdiri, wastoha, ada yang baca wasatoha, berdiri di tengah-tengahnya mayit, posisi tengah mayit. Ini penjelasan hadis ini ada dua versi. Finifasi haid artinya meninggal karena melahirkan. Masih dalam keadaan nifas. Itu orang meninggal pada waktu nifas atau melahirkan, dalam hukum fikih itu termasuk mati syahid. Orang melahirkan terus meninggal itu mati syahid. Syahid fil akhirah, tapi bukan syahid di dunia. Jika walaupun itu termasuk mati syahid, kalau orang mati syahid perang kan tidak boleh disolati, tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, ya kafani cukup itu. Tapi kalau syahid fil akhirah, nilai perjuangannya dianggap syahid karena melahirkan itu adalah menanggung beban yang berat, kemudian meninggal, itu mendapatkan pahalanya mati syahid. Tapi tetap harus disolati, ya dimandikan biasa proses, ya disolati. Terus yang kedua, ada pendapat mengatakan bahwa wanita yang meninggal yang dikatakan dalam kondisi nifas itu karena ternyata meninggalnya itu proses melahirkan dan bayinya nggak bisa lahir sehingga mati di kandungan. Maka Rasulullah ketika nyolati wanita yang nifas, ada riwayat mengatakan di dalam perutnya ada bayi yang ikut meninggal, sehingga Rasulullah mengatur posisi nyolati mayat itu berada di tengah, karena di bagian perut itu ada bayi yang juga meninggal. Jadi itu analisa para ulama. Ada yang bilang melahirkan bayinya hidup tapi wanita ini meninggal. Sehingga posisi Rasul ketika menyolatkan jenazah, wanita berada di tengah, itu menjadi ajaran. Kalau menyolati mayit perempuan, itu posisi imam harus berada di pusat, di tengah, artinya pas udel. Tengahnya orang itu kan udele, sehingga ukurannya orang wong Jawa ngarani pusar. Ada yang bilang bahasa Indonesia ya pusat. Pusat itu kan tengah-tengah, sentral. Maka biasanya imam-imam yang paham nyolati jenazah itu kalau mayitnya perempuan ambil posisi tengah. Di hadis lain dikatakan kalau yang meninggal itu laki-laki, maka posisi imam berada di kepala. Jadi itu enten hadisnya. Jadi gak anggar ngadeg ngono ae.
Maka jenengan titeni, lek ana wong mati lanang apa wedok. Akan ketahuan iki imame paham apa enggak. Ngajine tutup apa enggak. Itu di situ. Makanya kadang terus anak imam terus geser. Laki ya geser ke kepala. Kalau perempuan ke tengah. Itu karena berdasarkan hadis ini. Jadi gak angger kaya sholat maktubah ya, pokoknya no pengimaman wis beres. Ini sholat jenazah itu seperti itu. Nah, jadi nanti kalau pas kebetulan ada yang jadi imam, ya harus tanya, ini mayite jaler napa istri. Pertama untuk ngatur posisi, yang kedua pada saat kalimat berdoa. Walaupun dalam kajian yang lalu dikatakan donga itu padha wae lanang wedok Allahu lahu wa laha. Ya, kalau lahu berarti yang mayit, kalau laha berarti jenazah. Mayit dan jenazah itu laki perempuan ya sama. Jadi gak usah kaget. Sekarang itu kan banyak orang kesusu, terutama ndongakno liwat WA. Ana berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis langsung copy paste ngono wae. Dikirim ternyata lho dongane kok kanggo wong lanang. Ternyata sing mati wedok. Wis kadung terkirim ya gak usah diralat. Wis diniati wae lahu berarti mayit. Elaha berarti jenazah. Kadang gak ngaji ya gegeran terus bantah-bantahan. Mayite wae dok ditungakno lalu. Nah, sing ngaji ya guyu mawon. Itu manfaatnya. Jadi itu urusan posisi ketika Rasulullah nyolati seorang wanita faqama wasatoha, berada di posisi tengah pusat.